Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Boros Kuliah. Jadi di kali ini kita akan memberi tips untuk melakukan konfigurasi firewall ASA di Cisco Packet Tracer. Kita sudah menyiapkan topologi yang kita konfigurasi saja untuk IP address setiap perangkat yang menggunakan IP address static. Kita melakukan IP address di server. Di router juga kita lakukan konfigurasi agar terhubung antara server dan local area network. Terus pasal 00 shutdown. Lalu kita masukkan IP address 50.1.1.1 dengan netmax-nya 255.0.0.0 di interface fast Ethernet 0.0 yang langsung terhubung ke firewall ASA. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi ke interface fast Ethernet 0.1 yang terhubung langsung ke server dengan IP address 8.8.8.1 255.0.0.0. Lalu selanjutnya kita lakukan testing apakah server dan router sudah terhubung. Oke, berhasil. Karena belum dikonfigurasi di ASA nya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi firewall ASA nya untuk according IP address yang telah kita tentukan topologi. Di password kita langsung enter saja. Kita lihat dulu ada konfigurasi apa saja yang telah terinstall. Oh, ternyata sudah ada DHCP address yang telah terkonfigurasi pada firewall ASA secara default. Lalu gimana caranya untuk kita melakukan men-disable atau menghapus konfigurasi tersebut dengan perintah no DHCP address. Lalu setelah itu kita konfigurasi interface VLAN 1 dengan menggunakan IP address sesuai dengan topologi yang telah kita tentukan, yaitu 10.1.1.1 untuk gateway ke arah local area network dengan netmax-nya 255.0.0.0. Lalu shutdown lagi. Lalu kita juga memberikan penglabelan nama dengan native inside. Kita ubah dulu namanya inside. Lalu setelah itu kita konfigurasi security level untuk interface VLAN yang mengarah ke local area network dengan port 100. Exit. Lalu kita ubah juga, kita konfigurasi Ethernet 0.0 yang mengarah ke local area network untuk bisa mengakses VLAN 1. Lalu jika sudah, kita kembali mengkonfigurasi interface VLAN 1 dengan interface VLAN 2 maksud saya, dengan IP address sesuai dengan topologi yang sudah ditentukan. 50.1.1.2 dengan netmax-nya 255.0.0.0. Sama seperti sebelumnya, kita juga menentukan native-nya sebagai outside karena interface ini menuju langsung ke arah router dan server. Security level outside-nya yaitu 0. Lalu kita exit. Lalu jika sudah, kita sama juga seperti interface yang sebelumnya, yaitu switchport akses VLAN 2 untuk interface Ethernet yang mengarah langsung ke router dan server. Kita lihat kembali konfigurasinya. Apakah konfigurasi yang sebelumnya setelah kita konfigurasi sudah running pada firewall ASA? Ternyata sudah terkonfigurasi dan telah running. Lalu setelah itu kita lakukan pembuatan DHCP server pada firewall ASA dan memasukkan DNS/IP Google Server. Konfigurasinya seperti berikut.
interface inside. Oke. Lalu setelah kita melakukan konfigurasi DHCP address, kita pastikan bahwa konfigurasi kita ini telah berjalan atau komputer klien telah mendapatkan IP address dan berhasil. Sisi sebelahnya juga kita lakukan. Oke, berhasil. Oke, konfigurasi DHCP server telah kita lakukan. Selanjutnya kita bakal masuk ke tab selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi default root pada firewall ASA. Caranya konfigurasi IT itu seperti awalnya, itu masuk ke exec mode. Default rootnya yaitu root outside. Lalu ya ini seperti berikutnya ada melakukan routing default root untuk arah keluar. Lalu setelah kita melakukan default root pada firewall ASA, selanjutnya kita melakukan konfigurasi OSPF pada router ASB. Caranya seperti berikut. Router OSPF, lalu kita lihat ID-nya yang tersedia, kita pakai saja ID yang 1. Lalu masukkan network yang mengarah ke router, yaitu firewall ASA dan server. Berikut gateway-nya dan berikut konfigurasinya. Lalu setelah kita melakukan konfigurasi OSPF pada router, kita harus melakukan objek network untuk memetakan bahwa interface yang mengarah ke local area network itu adalah objek network yang ingin kita tuju. Subnet 10.0.0.0 255.0.0.0. Oke, setelah kita melakukan pemetaan objek network, selanjutnya kita konfigurasi NAT dengan cara NAT dalam kurung insert, outside, baru dynamic interface. Setelah lakukan create object dan coba kita pastikan kembali apakah isi pada local area network telah terhubung ke servers dengan melakukan perintah ping ke arah IP server Google. Ternyata sepertinya di sini akan request timeout karena di firewall ASA masih memblok protokol ICMP atau TCP yang mengarah langsung ke server. Kita lakukan konfigurasi aja, yaitu dengan melakukan access list agar PC klien bisa melakukan ping ke arah Google server seperti berikut caranya. Extended permit untuk memperbolehkan TCP ke source-nya ANI dan destination-nya ANI atau ke semua port, dan juga ECMP ke semua destinasi dan ke semua source. Lalu setelah kita memberikan access list, apakah sudah bisa melakukan ping? Kita tes dulu ya dengan melakukan perintah ping. Ternyata masih belum bisa. Lalu plus yang kurang dari konfigurasi kita belum melakukan group access list untuk karena sisa room ini masih undefined pada firewall ASA nya. Lalu kita
buat saja akses grupnya in dari dalam keluar ke interface luar. Dan akhirnya PC pada local area network berhasil melakukan perintah ping ke server. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan berikut adalah cara untuk mengkonfigurasi firewall ASA